Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa mengikuti ibadah online GKO Depok 1. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, adik-adik tetap walaupun ibadah online, kita fokus ibadah online-nya ya. Tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, tidak sambil ngunyah permen, tapi fokus untuk ibadah sekolah minggu ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik yang pakai laptop kita taruh di meja. Kalau yang pakai HP, belum punya sandaran HP-nya, bisa adik-adik tumpuk-tumpuk buku, terus adik taruh HP-nya. Jadi adik-adik mundur sedikit, kemudian adik bisa bergerak kiri kanan, tangannya bisa melambai-lambai, bisa bertepuk tangan. Jadi kita seperti ibadah di gereja ya adik-adik. Jadi tidak menonton ibadah, tapi ikut ibadah ya. Oke adik-adik, siap untuk ibadah? Sebelum kita mulai, kita berdoa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk minggu ini. Kalau Tuhan menyertai kami, selalu kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami percaya semua adalah kasih karunia Tuhan, semua adalah berkat Tuhan, sehingga kami terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati kami, berkati kakak-kakak pengasuh, berkati adik-adik sekolah minggu, dan Tuhan berkati Kak Indri akan memimpin pujian, Kak Edi akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyertai kami semua. Berkati dan urapi agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti Kak Indri bilang tadi, semuanya bisa bergerak dengan bebas ya. Kita nggak nonton, tapi kita ikut ibadah. Ya, lagu pertama ya, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Ya, kalau berjalan berarti bukannya begini ya adik-adik, berjalan, tapi kita lakukan gerakan berjalan. Ya, kita mulai Jalan Serta Yesus. Adik-adik, lagu Jalan Serta Yesus ada kata-kata yang indah sekali. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jadi adik-adik berjalan bersama Tuhan Yesus. Melalui apa adik-adik? Melalui doa dan membaca firman Tuhan. Jadi kita menyerahkan seluruh perkara kita, baik suka maupun duka, bersama Tuhan Yesus. Tetap berdiri adik-adik, tetap bergembira. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus Lebih Indah. Kita mulai.
Adik-adik, kata-kata indah lagi dalam lagu itu. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah bunga di taman, oh Yesusku. Jadi kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Adik-adik tersenyum, gembira, karena kasih Yesus lebih indah dari segala-galanya. Puji Tuhan ya adik-adik, semua gembira. Nah adik-adik, setelah tadi adik goyang-goyang, tepuk tangan, bergerak berjalan, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita lihat ya kiriman dari teman-teman yang telah mengerjakan tugas dari Katuti, ayat hafalan ya, yang dari Katuti minggu lalu. Kita lihat ya adik-adik. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih. Nama saya Ivan Alexander, kelas pertama. Saya akan membacakan 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih. Shalom, nama saya Kylie Kristabel Manuela dari kelas pertama Sekolah Minggu GKA Depok 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita anak-anak Allah. Thank you, God bless you. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Kusuranto. Kali ini aku akan menyebutkan ayat hafalan 1 yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih dari Shalom. Selamat pagi, sampai jumpa. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Oke, terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terima kasih. 1 Yohanes 3 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dengan saya Wendel Zernat Arsenio Moses.
Salam ini dengan Delva Dan Davin, Kami ingin menyebutkan ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, setelah kita melihat rekaman atau kiriman video dari teman-teman, minggu depan adik-adik juga tetap kirim ya tugas yang dari kakak-kakak pengasuh minggu ini. Ya, tetap semangat adik sekolah minggu ya. Selanjutnya adik-adik kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Ya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dari Kak Edi. Berarti kita sikapnya yang baik, duduk yang manis. Ayo kita keluarkan Alkitabnya. Ya nanti kita sama-sama untuk mendengarkan firman dan baca firman Tuhan. Mari kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya adik-adik, sekarang kita dengarkan cerita dari Kak Edi. Kak Edi, ayo Kak Edi, kita dengarkan cerita. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Edi bisa ketemu lagi dengan kalian semuanya. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung hari di bulan Agustus ini. Semuanya senang sekali kan? Semuanya bersuka cita hari ini. Kayak kita diikut bernyanyi bersama Kak Indri, semuanya penuh dengan sukacita ya. Oke, kalau sekarang semuanya sudah siap, tolong siapkan Alkitabnya. Oke, duduk yang manis. Ya, semuanya udah duduk. Oke, ajak papa mama yang ada di situ, atau kakak, atau oma, atau opa, atau eyang, atau kakek nenek. Semuanya sudah siap. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang cerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami masih dalam menghadapi hari-hari bersama dengan COVID Corona. Namun kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kami. Seperti hari ini,
kami tadi boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena memang Tuhanlah yang layak untuk kami puji. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara, kami mau mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami semuanya, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan akhirnya kami mau menjalani hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, beberapa minggu kita bersama-sama mempelajari atau mendengarkan firman Tuhan, ya, tentang yang pertama kali misalnya aku ciptaan Allah, ya, di Agustus minggu pertama. Kemudian aku umat Allah, aku sahabat Allah, aku anak Allah. Hari ini mau bicara apa ya? Sebelumnya mau cerita deh. Ada seorang adik sekolah minggu namanya Andre, ya, dia rajin sekolah minggu, ya. Dia juga belajar sekolah dan saat ini sekolah online. Andre punya banyak sekali mainan. Atau sekarang mungkin kalian ingat deh yang namanya apa? Action figure, ya. Ada Captain America, ada Superman, ada Spiderman, ada Batman. Hampir setiap hari dia mainin itu, ya, action figurnya. Kalau habis ngerjain PR, dia mainin, ya, action figurnya itu di kamarnya atau bersama teman-temannya. Nah, jadi Andre paling sayang, paling suka dengan Captain America. Karena dia pikir Captain America ini yang paling kuat. Kenapa yang paling kuat? Ternyata action figure si Captain America ini pernah kedudukan. Ya, pernah ditaruh di kursi di sofanya dan tanpa sengaja Andre dudukin dan ternyata Captain America ini nggak rusak. Nah, dari situ Andre paling suka dengan Captain America. Adik-adik, pada suatu kali di sela-sela dia main, Andre nonton film tentang Kain dan Habel. Saat nonton film itu, si Andre memperhatikan dan juga melihat film tersebut dan berpikir, kenapa Tuhan Yesus lebih suka atau lebih memperhatikan Habel? Kenapa ya? Dia bertanya-tanya dan kemudian dia bertanya kepada mamanya, "Mah, boleh Andre bertanya, Mah?" "Boleh Andre, tanya apa nak?" "Mah, kenapa sih Tuhan Yesus atau Tuhan Allah lebih menyayangi Habel?" Di situ mamanya nggak langsung menjawab tapi bertanya, "Andre, dari mainanmu yang segitu banyak, action figure yang segitu banyak, mana yang kamu paling suka?" "Captain America, Mah. Karena aku juga bingung sebetulnya, Mah, tapi karena Captain America ini paling kuat, Andre pernah dudukin," katanya seperti itu. Nah, adik-adik, dalam pembicaraan antara Andre dan mamanya, Andre juga sempat bertanya, "Ma, apakah Tuhan juga mengasihi Andre, Ma?" "Loh, Andre kenapa bertanya seperti itu?" Ya kan? "Iya, Ma, soalnya Andre juga mikir nih, Andre kan juga masih malas berdoa, atau kadang-kadang Andre lebih sering main game, main action figure daripada belajar. Atau bahkan kadang-kadang Andre masih sering bantah kalau papa mama kasih nasihat ataupun perintah." Nah, mamanya bilang sambil duduk berdua, mama bilang, "Nah Andre juga harus mohon ampun kepada Tuhan. Mulai sekarang Andre harus lebih rajin berdoa, membaca Alkitab, tidak membantah nasihat orang tua. Seperti Andre sayang kepada Kapten Amerika lebih dari yang lainnya, Tuhan juga sayang banget dengan Andre. Tuhan juga sayang kepada adik-adik semuanya. Kenapa?" Mungkin kita semua akan bertanya seperti itu. Kenapa Tuhan sayang kepada kita semuanya? Nah, kita coba buka Alkitab kita. Ya, buka Alkitab semuanya. Udah bawa Alkitab kan ya? Ya, kita buka Alkitab kita dari Maliaki 3 ayat 16 sampai 17. Dari Perjanjian Lama, Adik. Ya, yang paling akhir. Yang paling akhir. Ya. Sebelum Matius di Perjanjian Baru. Jadi pasti ketemu. Maliaki 3 ayat 16 sampai 17. Kayak ini baca pelan-pelan ya. Maliaki 3 ayat 16.
Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah adik-adik, ada dua alasan di Maleakhi 3 ayat 16 dan 17 tadi. Ya, kenapa Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Yakni ada kata takut dan hormat. Ada anak yang takut akan Tuhan dan anak yang hormat kepada Tuhan. Apa sih menjadi anak yang takut akan Tuhan? Apakah seperti kita ketakutan waktu malam hari? Atau ketakutan kalau kita dikejar anjing yang galak? Atau ketakutan waktu kita misalnya lagi di kebun binatang, kita ngeliat harimau yang besar, kita ketakutan, kita pegangan gitu. Enggak seperti itu adik-adik, itu ketakutan. Tapi takut akan Tuhan itu berarti melihat atau memandang Tuhan Yesus dengan rasa kagum. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, memelihara kita. Adik lihat deh ya, kalau nanti kita keluar atau main, di situ ada burung-burung banyak, warna-warni, ada bunga juga warna-warni. Mama punya bunga di rumah pasti gitu ya. Kalian lihat deh, perhatikan. Ada satu bunga tapi bisa berwarna-warni. Ada campur merah, putih, atau kadang ada yang kuning gitu ya. Padahal dari tanah yang sama. Itu karena semua ciptaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Ya kan? Burung-burung juga gitu. Kita bisa lihat ada yang hijau, kuning, ada yang burung hitam, ada yang bersuara bagus, ada yang berdu, ada yang mereka mencari katak dan lain sebagainya, beda-beda. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Dan kita menjadi kagum dan memandang akan kebesaran Tuhan itu. Itu yang membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Ya, karena Dialah Tuhan. Nah, yang kedua, yakni menjadi anak yang hormat akan Tuhan. Hormat bukan berarti hormat kayak kita waktu upacara hormat tangannya gini, kalau ada dia Tuhan Yesus kemudian hormat, kalau nggak ada gambar Tuhan Yesus tidak hormat. Nah seperti itu adik-adik ya. Kalau hormat kepada Tuhan, mungkin kayak ini mau ceritakan, lihat ini ya, nanti di slide-slide yang akan ditampilkan itu ada beberapa slide. Hormat itu bisa seperti ketika kalian hormat kepada guru atau hormat kepada teman. Kayak hormat seperti teman kepada hormati temanmu yang perempuan, mungkin temanmu yang lebih kecil, atau ada temanmu yang lebih lemah dari kalian. Kalian hormati itu, ya kan? Atau pas papa misalnya bawa beban yang berat, atau pulang dari kantor, kalian sambut, bukain pintu, ambil tasnya, bantuin bawa ke dalam. Itu juga satu bentuk penghormatan. Atau kalian bantu mama, ya, beberapa video yang lalu kayak dilihat banyak sekali yang suka bantuin mama. Itu adalah hormat. Hormat kepada orang tua. Nah, hormat kepada orang tua, orang ataupun teman ataupun guru, itu juga adalah wujud hormat akan Tuhan. Ya, kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan karena Tuhanlah yang memang menjadi pencipta dan juru selamat kita. Nah, itu adik-adik. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan atau menjadi anak kesayangan Tuhan. Lalu kayak ini mungkin adik-adik bertanya, kayak ini apa untungnya menjadi kesayangan Allah? Ya, adik-adik, saat seseorang mengetahui bahwa Tuhan mengasihi dan ada di pihak kita, di pihak itu misalnya seperti di sebelah kita, di belakang kita atau menopang kita, maka orang tersebut tahu bahwa musuh-musuhnya pasti akan kalah. Dan dia yang akan menjadi pemenangnya, ya kan? Adik-adik pasti ingat lagu Siapakah lawan kita? Tidak ada, gitu kan? Suka kan ya? Nanti adik-adik nyanyi deh ya, setelah kebaktian ini adik-adik bisa nyanyi sama kakak, mama ataupun yang lainnya, ya. Ketika Tuhan Yesus ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, adik-adik, itu keuntungannya ketika
kita menjadi anak kesayangan Allah. Ya, misalnya kalau adik-adik mau nakal, adik-adik seperti mendapatkan suara dari dalam hati, jangan nakal. Kita adalah wujud pemeliharaan Tuhan. Atau adik-adik diajak nyontek oleh teman-teman, di situ adik nggak mau, karena ingat sama Tuhan. Itu adalah wujud bagaimana Tuhan sayang sama kalian. Juga misalnya adik-adik diajak, oh yuk berantem, juga tidak mau. Bukan berarti takut karena musuhnya lebih besar, tapi karena lebih takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita sudah menjadi anak kesayangan Tuhan, apa tugas kita? Ya, tetap dong, karena kalian sudah sekolah, kalian juga harus rajin belajar. Nah, itu ya, rajin belajar. Yang belum sekolah juga pasti kayak ini juga tahu bahwa rajin belajar. Juga kalian harus sayang kepada teman-teman yang lainnya. Nggak boleh nakal dengan yang teman-teman, ataupun yang lain. Nggak boleh cubit-cubit, nggak boleh jahil-jahil dengan yang teman. Kalau bercanda-canda boleh. Kalian juga harus rajin membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Papa mama pasti senang kalau kalian membantu orang tua. Kalian juga harus hormat kepada guru ketika di sekolah, ataupun ketika sekolah online kalian tetap hormat. Disuruh pakai baju seragam juga. Ya. Nah, yang paling akhir tentunya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik sekolah minggu, anak kesayangan Allah, kalian harus rajin berdoa dan baca kitab suci. Ya, itu yang menjadi tugas kita semuanya. Nah, adik-adik, itulah keuntungan kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Ternyata kita sudah dipilih menjadi anak kesayangan Tuhan karena kita juga anak-anak yang selalu disertai, ditemani oleh Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan pasti Tuhan akan menemani kita semuanya. Jangan lepaskan status kalian sebagai anak kesayangan Tuhan, anak kesayangan Allah. Tetap pegang baik-baik dengan terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Oke, semuanya hari ini ceritanya cukup sampai di situ. Dan tugas minggu depan nanti Anda ditulis di sini. Ini menyanyikan lagu Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Link untuk background suaranya atau musiknya ada juga di YouTube situ. Nanti kalian bisa ambil dan kalian bisa nyanyi semuanya. Untuk minggu depan ditampilkan. Oke, semuanya selamat hari Minggu. Kayak diakhiri ceritanya atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya menjadi berkat buat kalian. Sekali lagi, jangan lepaskan status kalian sebagai anak kesayangan Allah. Tetap pegang baik-baik, tetap pelihara baik-baik, tetap hormat, tetap takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan sangat kami berterima kasih. Sungguh sangat kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang mengizinkan kami menjadi anak-Mu. Tuhan yang mengizinkan kami menjadi sahabat-Mu. Tuhan yang mengizinkan kami bahkan menjadi anak kesayangan Tuhan. Ajar kami agar tetap rajin berdoa. Ajar kami untuk tetap rajin baca firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghormati Tuhan dengan mematuhi segala perintah Tuhan, dengan terus hidup bersama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami memang masih anak kecil, kami belum bisa berdoa yang bagus ataupun panjang, namun kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan tolong kami ya, agar kami bisa taat terus kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami semua sekeluarga sehat. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, juga teristimewa untuk COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami agar kami tetap sehat. Kami mau patuh dengan protokol, tetap pakai masker. Kami tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kami tidak berkunjung bermain di luaran tanpa masker. Kami juga ingin rajin cuci tangan. Dan selanjutnya biarlah Tuhan yang memberkati kami agar kami sehat. Tolong orang tua kami, papa mama yang mungkin harus terpaksa tetap bekerja ya Tuhan, agar papa mama kami juga Tuhan berkati, agar mereka bekerja dengan baik dan Tuhan
jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong juga agar pemerintah bangsa kami, agar kami semuanya bisa mendapatkan vaksin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berikan buat kami, untuk orang tua yang baik, untuk keluarga yang baik, untuk teman-teman yang baik, untuk teman sekolah, untuk guru-guru yang baik. Tuhan ajar kami terus untuk mengasihi Tuhan, dan tolong kami agar kami selalu setia dan selalu setia untuk berdoa seperti Tuhan mengajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan lagi kepada Kak Indri. Nah, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Edi. Nah adik-adik, firman Tuhan yang adik-adik dengar tiap minggu tidak hanya lewat begitu aja adik-adik. Tidak hanya, minggu ini ceritanya ini gitu kan. Tetapi adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita adalah anak pilihan Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi yuk. Pagi, kami dari keluarga Andris Sabto Yulianto memperkenalkan putra kami Kevin Solovero Andris kelas 5 SD. Di sebelahnya putri kami Devina Lovelia Andris kelas TKB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, minggu ini ada yang ulang tahun. Ya, teman kita satu yang ulang tahun, yaitu Gabriel Sabto Nugroho Terupun. Selamat ulang tahun Gabriel ya. Tuhan berkati. Gabriel tetap sehat, tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin belajar, sayang mama, juga kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati segala kegiatan Gabriel. Nah adik-adik, kita sampai di penghujung sekolah minggu ini. Ya, sebentar lagi kita akan mendapat berkat. Adik-adik harus bersikap yang sopan dalam menerima berkat. Arahkan pikiran adik-adik dan adik dengan sikap yang baik. Berkat akan diberikan oleh Bapak Pendeta Martinus Horisa sebagai gembala sidang
GKO Depok 1. Setelah berkat, adik-adik langsung menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya, kita persiapkan terima berkat. Hai, Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Tentu kalian menikmati sukacita yang dari Tuhan. Dan bagaimana ibadah pada pagi hari ini? Pak Pendeta percaya kalian juga menikmati sukacita dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Karena kalian bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kalian boleh naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu juga kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Pak Pendeta percaya bahwa kalian bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga kalian mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sehingga kalian menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh dengan kuasa itu, senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan hidup kalian anak-anak sekolah minggu. Sampai kalian memiliki masa depan yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, minggu ini kita selesai ibadah. Kiranya firman Tuhan, puji-pujian yang kita sampaikan menjadi berkat buat Kak Indri, Kak Edi, guru-guru sekolah minggu, juga adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik penuh dengan sukacita dan keceriaan untuk menyambut hari-hari yang akan datang. Jangan lupa adik-adik, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.